wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majlis kita pagi ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kepada diri kita sendiri, kemudian kepada anak cucu kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah, kemudian kepada kerabat kita, saudara kita yang sedang dalam perjalanan, kita mohon kepada Allah dipermudahkan urusannya dan dilancarkan permasalahannya, dan juga kepada saudara kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan sehingga dapat bersama-sama kita beribadah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita berada di Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani. Mudah-mudahan kitab yang kita baca dan pelajari serta kita dipermudahkan mengamalkannya. Lihazinnya walilikullin niyatis soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang Maha menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya dan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat itu kita dipermudahkan Allah untuk mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, kita sudah berada di pekan pertama bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan ke-11. Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'idah. Ya. Jadi kalau orang Bangka, Zulqa'idah ini bulan apa namanya? Bulan Apit. Nah, bulan Safar, Apit, Zulqa'idah, Apit juga. Makanya ketika dulu kita minta ke orang tua kita nak nikah bulan Zulqa'dah, jangan katanya bulan Apit. Lah, bulan haji baik. Apakah benar kalau kawin di bulan Apit itu rezeki yang terimpit, sempit? Dan perlu kita ingat, tahun ke-7 Hijriah, ketika Rasulullah melakukan umrotul qadha, karena pada tahun ke-6 Hijrah itu kan Rasulullah mau umroh tapi tertahan oleh kafir Quraisy, terjadi perjanjian Hudaibiyah. Maka beliau tahun depannya 7 Hijrah itu berangkat umroh. Nah, pada saat beliau berangkat umroh itu, beliau menikah pada bulan Zulqa'dah tuh, menikah dengan Sayyidatu Maimunah binti Al-Haris. Nah, beliau nikah, artinya kan sah-sah saja. Ya. Memang bulan Zulqa'dah itu seringkali kan musim penghujan. Musimnya agak dingin suasana iklimnya. Maka kalau ayam ngerem, galak dia netes. Itu para. Coba ambil telur, taruh di mesin penetes. Kurang banyak dia netes, ya. Ya kan? Nah, itu masalah. Jadi tidak ada ya istilahnya bulan Apit itu, Zulqa'dah. Dan banyak peristiwa-peristiwa pada bulan Zulqa'dah itu, termasuk Rasulullah 4 kali umroh, termasuk umroh dengan haji wadaknya, haji tamattu'nya, karena ada umroh di situ pada tahun ke-10 itu. Itu kan juga pada bulan Zulqa'dah. Jadi 4 kali Rasulullah umroh, termasuk dengan haji wada itu semuanya pada Zulqa'dah. Jadi peristiwa yang luar biasa kalau kita ingat. Ya, bahkan terjadinya perang Hunain itu juga pada bulan Zulqa'dah. Setelah dari perang Hunain kan Rasulullah berangkat umroh. Ketika itu beliau memasang niatnya dari Ji'ranah.
Karena Hunain itu dekat dengan Ji'rana. Maka Ji'rana menjadi miqat karena sudah berada di tanah halal. Banyak peristiwa-peristiwa yang demikian. Termasuk juga kalau kita ingat ketika Rasulullah memerangi Bani Quraisyah di tahun kelima Hijriah, ketika tahun keempat Hijrah itu terjadi perang Khandaq, nah, Bani Quraisyah itu kan berkhianat. Maka tahun kelima itu Rasulullah memerangi Bani Quraisyah. Itu juga pada bulan Zulkaidah. Rentang waktu cukup lama, 25 hari. Makanya Bani Quraisyah baru dia menyatakan menyerah. Itu juga pada bulan Zulkaidah, banyak sirah-sirah. Ya. Itu sekedar informasi. Baik, pagi ini insyaallah kita masuk materi kita sesuai dengan flyernya. Pokok bahasan terakhir dari ketaatan batin, pokok yang ke-10, bahasan yang ke-10 adalah zikrul maut. Mengingat mati. Ya, mengingat mati itu beda dengan nantang mati. Menantang mati duduk di tengah jalan tuh. Minta kalau ketika ada tronton lewat, silakan. Itu nantang mati. Atau juga zikrul maut itu beda dengan orang depresi. Depresi itu orang yang putus asa. Kalau zikrul maut itu memacunya untuk memotivasinya beribadah. Zikrul maut mengingat mati. Karena tidak kita ingat juga dia akan pasti akan datang. Maka perlu kita ingat agar kita sadar bahwa permasalahan kita di dunia ini tidak selamanya. Ada kehidupan yang abadi, maka perlu diingat. Apalagi Rasulullah pernah berpesan, satu saat umatku itu akan kena penyakit wahan. Banyak umatku, tapi centang perenang. Lemah secara kualitas keimanannya. Apa masalahnya? Karena mereka dihinggapi penyakit wahan. Wahan itu salah satunya di samping hubud dunia wa karahiyatul maut. Takut mati. Takut mati di sini apa? Tidak siap. Tidak punya bekal untuk perjalanan jauh. Karena kematian itu hakikinya adalah kembali kita itu sebenarnya. Maka ketika orang meninggal seringkali diucapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Sebenarnya kita pulang kembali. Bukan pergi, tapi kembali. Karena perlu kita ingat, dunia itu bukan tempat tinggal kita makhluk manusia. Jadi tempat tinggal kita bukan dunia, alam akhirat tempat tinggal kita. Makanya ada iklan itu, dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal dunia. Maka ketika kita berada di dunia itu kan meninggal baru masuk pintu alam barzah menuju alam akhirat. Nah jadi ingat mati itu adalah perkara yang terpuji. Kalau dikatakan di kitab ini, sesungguhnya mengingat mati zikrul maut itu adalah perilaku akhlak yang terpuji. Sifat terpuji. Maka bagian dari ketaatan batin. Karena tadi kami katakan kematian itu dimanapun. Itu pasti akan menjemput, akan datang kepada kita. Kul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu pasti dimanapun kita berada. Sekalipun kita melarikan dari posisi keluar ingin menyelamatkan diri kita, kalau sudah tiba saatnya tetap akan datang. Makanya Rasulullah, karena ini perilaku terpuji, itu mesan kepada kita, aksiru zikra hadimal maut. Perbanyakkanlah untuk mengingat yang memutuskan hadimal lazat, untuk yang memutuskan kenikmatan. Ya, karena dunia kan kenikmatan yang lezat. Ya, baik dari sisi kulinernya, dari segi kehidupannya, itu sesuatu yang sangat nikmat. Makanya kata Rasulullah, perbanyakkanlah mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa itu? Kematian. Fa inna ma zakarahu ahadun fi daikin minal aishi illa wasi'ah wala fi sa'atin illa daikaha.
Kalau kita banyak mengingatkan yang memutuskan zat kematian tadi, kalau kita sempit, Allah akan lapangkan. Tetapi kalau kita tidak pernah mengingatkannya, kelapangan kita akan menjadi kesempitan. Jadi seolah orang yang zikrul maut itu lapang saja, legowo hidupnya, tidak ngoyo. Makanya mengingat mati, hikmahnya tidak lain. Karena agar kita berikhtiar, berusaha untuk menjauhkan sifat-sifat yang maksiat batin, kesombong, takabur, ria, itu menghindar kita. Ada sedikit tips ya. Bagaimanakah untuk memudahkan kita terbayang dengan kematian itu? Sehingga kita siap-siap selalu memenuhi bekal untuk kematian. Yang paling mudah, pernah kita menurunkan jenazah ke liang lahat? Nah, ada azan enggak? Ada azan. Yang laki-laki azan dan iqamah, yang perempuan cukup iqamahkan. Pernah enggak kita berpikir ketika azan salat, bayangkan saat itu kita posisi di dalam liang lahat, dibuka kawan pucung kita, bungkusnya, lepaskannya bagian kening kita, diletakkan nempel di tanah, saat itu diazankan. Itu kadang-kadang mendorong kita, oh macam ni ku kelak. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, berpikirlah salat itu mungkin salat terakhirmu. Jangan bayangkan salat subuh hari ini, salat kita mungkin subuh besok akan ada, belum tentu. Maka bayangkanlah subuh itu salat terakhirmu. Maka ketika iqamah, ketika azan, bayangkan posisimu di dalam lubang lahat. Bolehkah itu? Silakan. Dalam rangka mendorong kita untuk membatasi kita beribadah. Satu. Kedua, ada tip yang lain. Kita belajar dari orang tua kita, karena dekat dengan orang tua kita. Bagaimana di tempat tidurnya? Mungkin ada tidak sekarang? Ada batu nisan. Iya. Ya, kami terbayang saat itu. Maka ada sebagian saudara kita yang takut masuk ke kamar orang tua kita. Ada batu nisan, ada kain putih, ada kapur barus, ada kecendana. Mereka siapkan. Mengkini, diusahakan batu nisan, mau kapur barus, be. Iya, nyaman katanya kan. Lain kapur barus yang aroma yang harum. Nah seperti itu mereka. Kadang-kadang saking mereka bada isa kadang-kadang. Dibukanya kain putih itunya bentangnya. Nah itu bentuk cara mereka mengingat bahkan mereka akan pulang. Mereka siap kapan saja. Karena ketika tidur, setelah mereka lipit, mereka tidur, nah kan tetap doa kita pun doa kematian ketika tidur itu. Bismikallahumma ahya, bismikallahumma amut. Amut dalam bentuk fi'il mudhari' present, akan mati. Kapan saja. Bahkan doa bangun tidur pun doa dari bangkit kematian. Nah itu ada pola seperti itu. Bahkan saking mereka siap itu, tidak hanya perlengkapan untuk kapan mereka. Seringkali ketika kita itu, kadang-kadang mereka ba'da asar seringkali itu. Ba'da asar, pulang dari masjid. Sering kadang-kadang apa? Ngambil kerikil. Kerikil, tahu kerikil kan batu-batu merah kecil, batu kacang itu. Nah ternyata itu adalah benda nyata yang mereka menggunakan itu sebagai bentuk tahlil mereka, baik tahlil sugro maupun tahlil kubro mereka. Tahlil sugro mereka dengan la ilaha illallah, tahlil kubro mereka membaca suratul ikhlas. Nah setiap butir kerikil itu mereka simpan. Maka ketika wafat, dibongkar tempat tidurnya, ranjangnya itu. Isinya bukan harta karun, emas, batu kerikil. Ya kerikil itulah sebanyak
dalam bahasa Bangka tuh apa? Sauki ya dari anu tuh. Agak tahu sauki tak? Apa nama lain itu? Sekarang keranjang bukan sauki itu. Penuh dengan batu kerikil. Nah ternyata itu tabungan mereka untuk membekal menuju kematian mereka. Jadi mereka kumpul. Apakah tahlil suhro kami katakan tadi, bahkan tahlil kubro. Al-Ikhlas 100.000 kali. Itu tabungan mereka, persiapan untuk. Itu cara mereka mengingat mati. Ya kita paling-paling tidak pakai kerikil, pakai jari ya. Ya silakan. Ya, tapi paling tidak ada benda yang menjadi saksi. Karena ketika batu kerikil tadi bukan dibuang percuma untuk digunakan anak cucunya betet, di alat untuk kubur mereka itulah. Ada yang ditabur, maka kita jangan mudah karena ketika ada taburan-taburan di makam itu kita ambil, jangan. Itu mungkin sudah mereka doakan. Atau kadang-kadang dibikin untuk langsung ngecor. Untuk pinggirnya kan langsung batu itulah menjadi kesaksian. Cara mereka mengingat mati seperti itu. Nah beruntunglah orang-orang yang banyak mengingat mati. Bahkan Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal yahsyuru ma'as suhada akhadun? Apakah seorang itu bisa diangkat derajatnya selevel syuhada, orang yang syahid? Kalau na'am bisa, baik kata Rasulullah. Mayazkurul maut fil yaum wal lailah isrina marratan. Ada yang selalu ingat siang dan malam dengan kematian itu 20 kali. Bagaimana ngitung 20 kali itu? Kita sholat, qobliyah, ba'diyah, wajib kita, rawatib ya. Termasuk sholat-sholat yang lain. Kalkulasikan sholat sunat kita. Saat kita tidur, saat kita bangun. Paling tidak, bukan disebut, kau ingat kayak mati. Tidak, ingat saja, bukan disebut ya. Zikr di situ tidak hanya menyebut. Kalau zikr dalam bentuk tasbih mungkin kita sebut. Tapi kalau zikr mau cukup kita ingat. Dalam pikiran dan hati kita. Nah, paling tidak orang yang ingat kematian, maka kalimat itu mayyazkurul maut. Bentuknya berproses. Karena fi'il mudhari kan berproses terus kapan saja. Kalau belum sempat ya sekarang kita sempatkan mengingatkannya. Ya. Dan kami ingatkan tadi ya zikrul maut bukan depresi, bukan nantang maut. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan bekal kita untuk. Karena kematian itu adalah suatu peringatan. Pasti akan datang. Kafabil mauti wa izon, kan kata Rasulullah dalam suatu hadisnya. Peringatan. Dan sekaligus juga rahilatun lil mu'min. Kematian itu kan sebenarnya adalah istirahatnya orang beriman. Istirahat dari kesibukan dunia. Lah selesai investasi untuk kepentingan akhirat. Makanya tidak lain kenapa dalam Islam bagian yang terpuncak adalah dari ketaatan batin itu ingat mati. Karena orang yang ingat mati itu paling tidak, kalau menurut Al-Daqa dalam kitabnya At-Tazkirah, dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang banyak mengingat mati itu. Pertama, ketika dia ingat, dia akan segera bertaubat. Tidak tunggu lama. Taubatnya bukan taubat sambal. Ya. Taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Jadi ketika orang yang banyak mengingat mati itu, dia, karena manusia itu kan pasti ada salah. Pasti ada keliru. Baik salah kepada Allah, maupun salah kepada makhluk. Kita nih salah kepada Allah gampang kita. Mohon ampunnya. Kapan saja, di mana saja bisa kita. Tapi kalau urusan dengan makhluk, kadang-kadang kita galak lalai itu. Ada dosa kadang-kadang bukan kita perbuat, tapi olah yang lain. Contoh, pernah ngeliat bebek gak? Kalau ke rumah tetangga, gimana? Ngeliat tetangga tuh terasa pakai keramik, dikiranya air oleh bebek tadi. Berenang di sana, kelepak-kelepak. Ujung-ujungnya backman.
Biar mencret. Nah, bebek kembali ke tuannya. Marah yang punya rumah. Kira-kira yang punya bebek kamu dosa tidak? Makanya dalam KUHP sekarang hati-hati ada ya ayam bebek main ke tetangga itu. Pajak kena delik aduan. Dan itu juga termasuk perbuatan tanpa kita sengaja. Marah tuan rumahnya, bebek siapa nih? Nah, sampai kita sadari. Itu dosa yang kita tidak perbuat tetapi menjadi dosa bagi kita. Jadi perkara dengan makhluk, makanya paling tidak ya taubat kita kepada Allah, kita istighfar, kepada makhluk kita minta maaf. Ya, sudah kita bahas kemarin masalah maaf itu, ya tinggal keberanian kita. Ya, karena minta maaf kadang-kadang egois orang tuh. Gengsi gitu kadang-kadang kan. Jadi orang dimuliakan, orang yang rajin ingat mati itu ketika dia salah dia segera bertobat. Itu istimewa. Karena untuk bertobat itu tidak mudah. Bergantung dengan keberanian hati kita, jiwa kita. Kemudian dimuliakan dengan apa? Dia puas hati, qanaah. Qanaah itu menikmati yang ada. Bukan ukuran banyaknya. Sedikit, nyaman, banyak pun dia menjadi berkah. Bukan menjadi bala. Jadi dia puas hati, qanaah. Itu ciri orang yang dimuliakan, orang yang banyak ingat mati. Pertama dia segera bertaubat, kemudian dimuliakan dengan puas hati. Lauk ikan asin, nyamanlah. Kata kawan darah tinggi, ikan asin tidak mengandung kolesterol. Mengandung kolesterol apa dokter? Ikan asin dokter? Tidak ada kan? Iya, kambing juga tidak pernah mengandung kolesterol. Sapi juga kan tidak mengandung anaknya. Ya. Jadi tubuh kita yang kadang-kadang sudah tidak fair lagi menerima makanan itu. Maka disalahkanlah makanan. Iya. Ya, jadi puas hati, qanaah. Bersemangat dalam beribadah, rindu ketika tiba saatnya panggilan azan, rindu. Bukan ngerutu. Lah zuhur, lah asar, bahru, lah gawi kalau boleh. Nah, rutu itu namanya. Ini bersemangat dalam ibadah. Rindu akan tibanya waktu salat. Jadi itu istimewanya orang yang banyak ingat mati, dimuliakan Allah dengan tiga hal itu. Bersegera bertobat, merasa puas hatinya. Tidak mudah lapang hati itu ya. Tidak mudah. Iya. Kemudian bersemangat ketika beribadah. Nah itu demikian juga orang yang lalai untuk mengingatkan mati bukan dimuliakan, direndahkan dengan tiga hal juga. Itu menurut Ad-Daqaq dalam kitab At-Tazkirah. Apa direndahkan orang-orang yang melalaikan kematian itu? Pertama, dia akan menunda tobatnya. Kelaklah adik-adik waktu. Karena lagi mudik. Menunggu saat usia 40. Man sampai 40. 20 lagi mau siapa tahu. Nah dia sengaja jadi tunda kan. Menunda tobat. Dan itu dikondisikan Allah memang. Karena dia lalai dengan kematian. Kemudian, tali qanaah orang-orang yang dimuliakan ingat mati. Nah, bagi orang yang melalaikan kematian itu, dia sering kali tidak ridho dengan keadaan. Bukan tidak senang dengan dokter ridho, bukan. Tidak ridho dengan keadaan. Iya. Sebab ridho sudah kita pelajari pekan kemarin. Dia tidak ridho dengan keadaan. Tidak nerima. Ya. Ya.
Kalau teridonya, ridho dengan ridhonya kan, dengan dirinya kan. Nah, dia tidak ridho dengan keadaan. Protes. Itu ketika ciri orang-orang yang melalaikan kematian. Yang ketiga, malas beribadah. Itu tadi ngerutuk. Lah zuhur, lah baru, lah asar. Nah, itu malas. Nah, jadi kita masuk yang mana? Mudah-mudahan kategori yang dimuliakan Allah. Kita berikhtiar untuk ingat orang yang mulia dan cerdas itu ternyata adalah orang yang siap untuk menerima kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsu hawahu wa amil lima ba'dal maut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan, di samping menggalikan hawa nafsunya, orang yang menyiapkan perbekalannya untuk kematiannya. Itu orang yang cerdas, al-kayyis. Kebalikannya orang yang lemah, itu orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu dan selalu berhayal. Wa tamanna 'alallahil amani. Seolah Allah akan memenuhi hayalannya. Ya jangan, maaf ada orang tua wali, orang abang enggak? Berhayal-hayal dak halabi Amerika Serikat. Menghayal-hayal kata orang abang. Terasalah sampai ke Amerika Serikat. Tahu-tahu agitlah di Simpang 5. Degit nunggu. Tahu Simpang 5 kan? Ada Simpang 5. Itu ada abang. Ya guyon saja sebenarnya. Jadi orang cerdas itu seperti itu. Nah orang yang tidak cerdas berarti kebalikannya. Orang yang lemah. Yang memperutkan hawa nafsunya selalu berhayal. Maka akibatnya apa? Ya malas beribadah. Nah makanya orang yang banyak ingat matinya pasti orangnya optimis. Itu keuntungan. Pasti orangnya optimis karena setiap aktivitasnya di dunia dijadikan ibadah. Kan jadi bekal. Selama itu perbuatan yang baik. Kalau maling pajak jadi ibadah ada. Robin Hood lah, jaka sembung lah, maling kan, untuk orang banyak, berpahala deh kira-kira. Ya tetap, sama halnya, duit korupsi dibikin masjid, diterima Allah enggak? Kan tidak. Karena sumbernya ada. Kita sederhana ya, tidak usah pakai dalil Al-Quran ataupun hadis walaupun ada. Pakai logika saja kita ngitungnya. Saat SMA atau aliyah pernah belajar logika matematik. Ketika bicara konjungsi, kalimat yang dihubungkan dengan kata dan. Kalimat yang dihubungkan kata dan, huruf ataf. Kita ambil contoh dalam proses. Bahan bakunya baik dan halal. Diproses dengan baik dan halal, maka hasilnya pasti baik. Kalau pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, P dan Q-nya konjungsi, pasti konklusinya benar. Tapi kalau salah satunya yang salah, hasil korupsi, P-nya negatif, Q-nya dibangun untuk masjid, maka konjungsinya adalah negatif P, konjungsi Q benar. Kesimpulannya salah. Jadi dari situ saja tidak mungkin. Sama kalau air maling wuduk, kita air wuduk maling, wuduknya sah tak? Wuduknya sah, tapi perbuatan maling air tadi yang salah. Lain dalam hal kasus itu. Tapi tetap hukumnya mengguna air maling untuk wuduk, wuduknya sah, tapi perbuatannya kan jadi haram. Air maling. Memang ada air maling enggak? Galak dulu di pondok dulu, kita kan nyiap kadang-kadang kan ketika di pondok, air itu kan jauh ngambilnya. Iya. Kita siapkan untuk malam-malam itu, untuk subuh kita siapkan air kita sember. Cuma tidak dimasuk ke dalam. Ada garang namanya, medesanya teras itu dari kayu taruh di situ. Tiba-tiba kita subuh hilang air kita, ditebas kawan lah.
di tempat aman. Nah itu kan ternyata apa? Digunakannya untuk masak, digunakannya untuk wudu. Nah itu seringkali terjadi. Jadi bukan perkara tidak ada orang malek ngai, ada. Lain kalau keran kita pasang, memang kita beri untuk orang ngambil, itu silakan. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Ya. Jadi ketika mendorong kita untuk mengingat mati, itu hakikatnya adalah membuat diri kita tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti perbuatan sombong, hasad, dan sebagainya. Bagi orang yang ingat mati itu, dalam kitab ini dikatakan, walil arifi fi zikril maut faidatani ihdahuma an-nafaratu anid dunya wal ukhra asyuku ilal akhirah. Apa faedah bagi orang-orang yang arif, bijaksana dalam mengingat mati? Maka dikatakan di sini, orang yang banyak menyebutkan kematian, ingat mati, punya dapat dua faedah. Pertama, an-nafaru anid dunya, hatinya itu berlari dari suka citanya dunia. Dia tidak terjebak dalam kehidupan dunia, itu an-nafarah itu. Dia terhindar, Allah jaga dari terjebaknya tipuan dunia. Dan faedah keduanya, wal ukhra asyauku ilal akhirah. Dia pasti akan bahasanya gemar dan bergegas untuk memenuhi kepentingan akhiratnya. Itu faedah yang dapat. Dia terjaga dari tipuan dunia dan didorong motivasi untuk bersegera gemar dalam mengejar perbuatan-perbuatan yang mendorongnya kepada perbuatan akhirat. Nah, paling tidak seperti itu. Kenapa? Dalam ketaatan batin, zikrul maut dimasuk dalam bagian yang terakhir. Karena memang bagian dari ingat mati itu perkara yang tidak mudah. Nantang mati memang tidak boleh. Minta mati jadi tidak. Ya Allah, matikanlah aku sekarang, jadi tidak. Jadi, kalau dalam keadaan lapang tidak boleh, tapi dalam sesuatu keadaan tertentu, kalau itu pun bukan minta mati, diserahkan kepada Allah. Kalau kematian itu lebih baik bagiku ya Allah, daripada kehidupan yang bisa menimbulkan maksiat yang berkepanjangan. Segerakanlah ya Allah. Itu masih kita kompromi dengan Allah. Allah yang tentukan. Man minta tidak boleh. Orang bunuh diri malam saatnya mati, dia mati. Putus tangan, putus kaki, malam saatnya mati. Jadi ikhtiar kita tak lain sesungguhnya menyiapkan bekal. Nah, itu intinya kan, menyiapkan bekal untuk kepentingan kita, karena kematian itu adalah kembali yang tidak kembali lagi, tidak pulang lagi. Maka perjalanan jauh. Makanya kadang-kadang orang kenapa ketika dalam kubur itu kok ada azan? Bid'ah. Bid'ah. Kalau bid'ah, ngapa dia lakukan? Nah, disitulah kita harus berpikir, agama itu kan dinamikanya selalu bersesuaian dengan akal. Ad-dinu aklun. Selalu bersesuaian dengan akal. Kadang-kadang akal kita belum sampai mencari dalilnya. Iya. Ketika lahir di azan enggak? Di azan. Apa maksudnya? Iya, diingatkan bahwa di alam rahim dan alam ruh konsisten kita mengaku bahwa Allah itu Tuhan kita. Alastu bi rabbikum bala syahidna. Nah, ketika dunia diingatkan bahwa konsistensi kita ketika di alam ruh dan akhirat itu, dan pada saat itu ketika lahir dunia dimasukkan dulu, disibghah, dikader dengan kalimat tauhid. Bukan goyang dompet isinya. Itu gunanya. Lahir. Kematian. Karena sama ketika orang pergi haji. Itu diantar dengan azan.
Karena azan itu perlu kita ketahui tidak hanya bagian dari tanda maksud waktu sholat. Orang kesurupan boleh kita azan. Orang hilang di hutan kita azan. Orang tenggelam di laut. Orang kebakaran boleh. Nah hal-hal seperti itu. Jadi disibghah dengan azan. Maka azan itu kadang-kadang membayangkan kita. Ingat kayak mati. Jadi bukan hanya untuk sholat saja. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Ada mau kita diskusikan silakan kalau ada. Tidak, cukup. Kita tutup dengan doa. Jam suruk 5.50 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhurri wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal halim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Allahumma yassir umurana hadzal yaum umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.